Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Lebih meriah lagi, berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Sorakan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Berapa banyak yang dalam keadaan luar biasa pagi ini? Boleh lambaikan tangan di tempat kau duduk. Sorakan. Tuhan Yesus baik. Amin. Amin. Mari yang merasakan kebaikan Tuhan, boleh sama-sama saya undang untuk bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus dahsyat buat setiap saudara dan saya. Sebelum kita mulai ibadah kita akan sama-sama memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Sekali lagi tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang dahsyat. Mari sama-sama angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara. Kami angkat tangan kami di hadapan-Mu pagi ini Tuhan. Kami percaya ketika kami angkat tangan di hadapan-Mu, Engkau turun tangan. Oralabatakana syandaralabatakana ralabaralabara. Pagi hari ini kami mau katakan kepadamu, kami mencari-Mu ya Tuhan, kami memerlukan-Mu Tuhan Yesus. Oralabatakana syandaralabalabala. Engkau kekuatan kami. Oralabaya syandaralabalabala. Engkau pengharapan kami satu-satunya Tuhan. Oralabaya syandaralabalaba. Umat-Mu memerlukan-Mu. Umat-Mu memerlukan-Mu. Oralabaya syandaralaba. Oralabalaba. Syandaralabalabalabalabalabalabala.
Biar ketika kami datang dengan rasa yang haus Tuhan dan lapar kepadamu, biar kami bisa ketemu Tuhan di tempat ini. Kami bawa hidup kami ya Tuhan, kami bawa hati kami. Sungguh kami rindu kepadamu Tuhan Yesus. Kami rindu kepadamu ya Aba. Kuasai ibadah kami Tuhan, hati kami, pikiran kami, biar semua fokus hanya kepada Tuhan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Sambil angkat tanganmu, katakan kepada Tuhan Yesus. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Yes Tuhan, ku hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku naikkan lagi dari awal bersama-sama dengan saya. Pujian dan syukur kami bawa pagi ini ya Tuhan. Ku bawa padamu. Yes Lord. Hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku.
kemuliaan-Mu. Oh Tuhan, di mata-Mu biar saudara sendiri katakan
Ganda Gusti, Ganda Gusti, Ganda Gusti, asik. Sabang dino, dino ini, Ganda Gusti, Ganda Gusti, Ganda Gusti, Ganda Gusti. Sabang dino, dino ini, Ganda Gusti. Ganda Gusti, Ganda Gusti. Saban dino, dino ini, Ganda Gusti. Ganda Gusti, Ganda Gusti, Ganda Gusti. Saban dino, dino ini, Ganda Gusti. sama-sama. Mantap. Selabinyo. Katakan. Yes. Sampai ke belakang. No. DNA gereja kita yaitu Restorasi Pondok Daud yang artinya prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup bahagia, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. yang akan
Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan VOP. Silakan multimedia. Shalom saudara, pernah lihat gak pohon durian berbuah mangga atau pohon jeruk berbuah apel? Tentu tidak mungkin itu terjadi secara alamiah, bukan? Nah, Yesus pernah menjelaskan kepada orang banyak kalau tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Karena itu, sebagai orang percaya, sangat penting untuk kita memastikan keselamatan kita menghasilkan buah-buah pertobatan. Karena itu, di dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai person and purpose. Sedih sekali kalau kita mendengar kabar mengenai hamba-hamba Tuhan yang berjatuhan di dalam ladang pelayanan, dalam area kekudusan, moral, dan kehidupannya yang ternyata tidak sesuai dengan pemberian firman. Padahal, ini bukanlah kehendak yang Allah minta bagi setiap orang percaya. Yesus berkata di dalam Matius 7 ayat 22-23, di mana pada hari-hari terakhir akan banyak orang berseru, memanggil namanya, menunjukkan karunia bernubuat, mengusir setan, dan banyak mengadakan mukjizat. Tetapi nyatanya Yesus tidak mengenal mereka. Wah, rupanya banyak melakukan pelayanan tidak menjamin kita dikenal oleh Tuhan Yesus. Adalah sebuah kesia-siaan kalau kita sibuk melayani dan mengira itu adalah jaminan kehidupan kekal kita. Terlebih penting adalah agar diri kita dikenal oleh Yesus sebagai anak-anaknya dan hamba-hambanya yang baik dan setia. Mungkin saudara bertanya, mengapa Yesus tidak mengenal orang-orang yang mengaku sudah melakukan hal yang kelihatannya rohani? Ada beberapa jawaban. Yang pertama, karena pelayanan yang menggunakan karunia rohani adalah pemberian atau anugerah semata dari Tuhan. Tetapi karunia rohani ini perlu ditampung di dalam kapasitas yang benar. Karunia yang Roh Kudus berikan diperuntukkan untuk kepentingan pelayanan di tubuh Kristus. Kapasitas untuk menampung karunia ini bisa disebut sebagai buah roh. Nah, inilah bagian dari pengudusan hidup, di mana Roh Kudus bersinergi dengan kita, menumbuhkan yang sesuai dengan Yesus dalam hidup kita. Karunia tanpa karakter adalah jalan pintas menuju kehancuran. Yang kedua, hal ini ditegaskan dalam Kejadian 1 ayat 26, di mana manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah terlebih dahulu agar mereka berkuasa untuk menjalankan tugasnya. Perhatikan saudara, bahwa manusia harus serupa dan segambar dengan Allah agar mereka berkuasa, bukan sebaliknya. Dalam bahasa Inggrisnya, manusia disebut sebagai human being, bukan human doing. Artinya apa? Keberadaan kita sebagai rupa dan gambar Allah harus nyata terlebih dahulu, sembari kita melakukan pelayanan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Dari sini kita mengerti kenapa Yesus berkata, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Lantas, kalau kita mendengar ada orang-orang di dalam pelayanan, khususnya hamba Tuhan, yang jatuh dalam dosa, apa yang harus kita lakukan? Pertama, sebagai orang percaya, kita harus mendoakan agar kasih karunia Tuhan memampukan dia untuk bertobat dan kembali kepada jalan yang benar. Kita sebagai orang percaya mungkin bereaksi dengan menyatakan kekecewaan kita dan mungkin bisa mundur dari pelayanan. Atau kita memilih jalan yang lebih baik. Kita bertumbuh di dalam kedewasaan rohani dengan mengampuni hamba Tuhan tersebut, introspeksi diri kita yang juga rentan terhadap godaan dosa, dan mendukung untuk proses pemulihan itu bisa terjadi. Terkadang gereja terjebak dalam menghakimi tanpa kasih. Ayat firman memang menyatakan bahwa kita menghakimi mereka yang ada di dalam gereja untuk tujuan pendisiplinan. Tetapi Yesus juga mengajarkan untuk kita tidak cepat melihat selumbar di mata orang lain, tetapi balok di mata kita sendiri diabaikan. Bagi mereka yang dipilih untuk menjadi hamba Tuhan, yang melayani di rumahnya, ataupun setiap kita sebagai jemaat Tuhan, perlu memiliki budaya saling. Saling apa? Saling mendoakan, saling menasihati, saling mendukung di dalam kasih dan iman. Karena apa? Karena tujuan kita semua sama, menyelesaikan pertandingan iman dengan baik. Untuk penjelasan selengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Firman-Mu Tuhan, biar Kau sendiri yang berbicara kepada setiap kami lewat hamba-Mu gembala kami di tempat ini. Biar yang kami dengar pagi ini adalah yang kami butuhkan hari-hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau terus katakan kami cinta kepadamu. Kami perlu Engkau ya Tuhan.
Yesus. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati yang berhamba, yang mengharapkan setia padaku. Inilah yang ku bawa, hati yang bergembira dalam roda kebenaran sampai apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati yang berhamba, yang mengharapkan setia padaku. Inilah yang ku bawa, hati yang bergembira dalam roda kebenaran sampai Mari kita dukung anak-anak kita, Bapak Ibu Saudara. Biar pengharapan-Mu turun buat anak-anak kami. Doa kami buat anak-anak kami, Tuhan. Lindungi mereka dari yang jahat. Berikan mereka kepastian kecerdasan dalam sekolah mereka, Tuhan. Nyatakan kasih-Mu ya Tuhan lebih lagi buat anak-anak kami. Berkati ya Tuhan, berkati mereka. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus buat anak-anak kami. Tuhan curahkan kasih-Mu, urapan-Mu bagi mereka. Kau tuntun masa depan mereka, masa depan penuh dengan pengharapan bersama dengan Tuhan. Menjadi berkat bagi orang tua, bagi keluarga dan bagi banyak orang. Berkati Tuhan anak-anak kami, masa depan mereka, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, curahkan kasih-Mu atas mereka semuanya. Haleluya, haleluya.
saudara buat Allah kita. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk pagi ini. Kami boleh datang kepadamu biar terus hadirat-Mu memenuhi kami ya Tuhan. Berbicara saat ini Tuhan, buat kami semuanya, kami siap untuk mendengarkannya. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Segala kuasa sisat yang coba mengganggu jalannya ibadah ini, kami tolak patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Engkau yang berkuasa atas kami semuanya. Kami serahkan ibadah kami kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami sambut akan firman-Mu. Yang siap terima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus. Selamat pagi semuanya. Shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh kembali berjumpa untuk kita sama-sama beribadah pada pagi hari ini. Tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit, jadilah pemenang. Ayo kita sama-sama perkatakan. Tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit, jadilah pemenang. Sekali lagi, tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit, jadilah pemenang. Amin saudara, jadilah pemenang buat kita semuanya. Haleluya. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, pada akhir tahun yang lalu saya sampaikan bagaimana kita sebagai murid Kristus. Sebagai murid Kristus kita harus hidup kita siap untuk diproses, siap untuk dibentuk. Bulan Desember saya sampaikan pesan tentang bagaimana kita hidup berkemenangan atas dosa. Bulan lalu saya sampaikan bagaimana kita menjadi bangkit jadi pemenang, ada proses juga yang harus kita hadapi. Dan di akhir bulan yang lalu saya sampaikan bagaimana Alkitab berusaha untuk dimusnahkan. Karena ada berita-berita kebenaran yang disampaikan di sana, dan supaya bagaimana kita ini bisa bertahan menghadapi semuanya itu dan kita bangkit jadi pemenang. Haleluya. Hari ini kita akan belajar Bapak Ibu Saudara sekalian, silakan PowerPoint-nya. Membaca Alkitab setiap hari. Sama-sama katakan 1, 2, 3. Katakan kepada diri sendiri, saya mau membaca Alkitab setiap hari. Haleluya. Amin, sudah siap baca Alkitab setiap hari? Mengapa kita perlu membaca Alkitab setiap hari? Kita akan melihat di sini Yakobus pasal 1 ayat 22 sampai yang ke-25. Bisa kelihatan Bapak Ibu Saudara? Kelihatan enggak? Kecil-kecil tulisannya ya. Mungkin di monitor bisa dilihat. Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Saya baca ayat yang ke-22, nanti Bapak Ibu Saudara ayat 23 dan seterusnya. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. 23. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi dan ia segera lupa bagaimana rupanya. 25. Amin. Dia akan berbahagia. Makanya di sini dilambangkan bahwa firman Tuhan itu seperti cermin. Artinya apa? Ketika kita membaca firman, seperti cermin tersebut menggambarkan diri kita, ada kekurangan, kurang seperti ini. Kalau misalkan para wanita biasanya dia berhias mungkin ada lipstiknya, dia mau bikin lipstik, atau dia mungkin bikin apa nih, alisnya gitu kan. Nah saudara, itu supaya pas, kalau ada yang kurang masih ini dibedakin supaya gitu. Cuman jangan laki-laki jangan ikutan bedakan ya saudara. Yang laki-laki jangan ikut pakai lipstik ya. Nanti rebutan sama mamanya, mama lipstiknya mah. Nah itu perlu diperhatikan, hati-hati kalau seperti itu. Jangan-jangan seperti itu.
Nah, seperti cermin. Nah, pertanyaannya adalah, apa kira-kira manfaat kita membaca Alkitab? Coba yang sudah membaca Alkitab atau yang siapa saja lah kita, boleh. Kira-kira kalau kita membaca Alkitab apa manfaatnya, saudara? Ya? Mendapat pedoman. Yang lain? Semangat. Wah, mendapat semangat yang tadinya lemah lesu, letih lesu jadi semangat. Kemudian yang lain? Hah? Mendapat menjadi pinter. Tambah pinter betul itu. Mendapat jadi pinter tuh. Ya. Dulu saya alami. Saya rutin baca firman Tuhan. Saya rutin baca Alkitab itu dari sejak kelas 3 SMP, saudara. Rutin tuh tiap ini. SD sudah sih, cuman waktu itu mulai rutinnya itu seperti itu, SMP. Setelah saya bertobat, terima Yesus, itu rutin. Dan memang saudara, membuat cerdas, betul. Saya pernah jadi ranking 1 di sekolah. Gitu. Ada? Yang lain lagi? Kira-kira apa manfaatnya? Mendengar suara Tuhan. Apalagi manfaatnya? Mendapat kekuatan, ya. Apalagi? Manfaatnya? Apalagi kira-kira manfaatnya? Masih banyak sekali manfaat yang kita dapatkan ketika kita membaca Alkitab. Nah, kalau kita nggak tahu manfaatnya, maka kita akan malas baca Alkitab, nggak ada manfaatnya. Contoh saja, siapa di sini yang sudah vaksin sampai booster? Manfaatnya apa? Ngapain divaksin? Ikut-ikutan doang. Karena kerja, disuruh vaksin, maka supaya bisa kerja. Manfaatnya gitu kan. Manfaatnya apa divaksin? Membuat kekebalan tubuh. Ketika kita kena virus COVID-19, tubuh kita lebih kuat, lebih kebal, seperti itu. Saya kena pada bulan Juli 2021, saya sudah vaksin 2 kali. Tubuh jadi kebal. Begitu. Tapi walaupun yang kena juga memang ada imunnya, dia akan kuat juga. Ada manfaatnya, betul enggak saudara? Dulu waktu kecil ketika kita masih kecil kan disuntik juga vaksin. Supaya ada kekebalan tubuh. Ada manfaatnya. Kalau saudara makan, ada manfaatnya enggak? Manfaatnya apa? Manfaatnya kenyang, ya. Manfaatnya kenyang. Makan manfaatnya apa? Kan begitu kan? Hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Ada yang makan untuk hidup, ada yang hidup untuk makan. Begitu. Ada manfaatnya. Jadi ketika kita tidak tahu manfaatnya, ya buat apa kan begitu. Nah, sekarang pertanyaannya kalau kita sudah diskusi tadi di sini, membaca Alkitab ada manfaatnya enggak, saudara? Ada. Dan banyak sekali manfaatnya. Menuntun kita kepada keselamatan, meneguhkan kita bahwa kita sudah memiliki surga, keselamatan dijamin, kepastian di sana. Membuat kita di dalam Yosua 1:8 supaya engkau meneliti, membaca, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sehingga perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Mazmur 1 ayat 1-3. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah
Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya apa? Pasti berhasil, 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 hore. Itu saudara. Jadi ketika kita membaca firman Tuhan, merenungkannya, bahkan melakukannya, itu ada manfaatnya. Di dalam ayat tadi bukan hanya membaca, mendengar, merenungkannya, tetapi melakukannya hidupnya akan berbahagia. Yakobus 1 ayat yang ke-25 akan berbahagia. Kalau kita mau berbahagia, bacalah firman Tuhan. Ketika kita sedang dalam ketekanan, sedang dalam masalah, sedang dalam kegagalan, sudah baca Alkitab supaya iman kita diteguhkan, iman kita dikuatkan kembali. Itu manfaatnya buat kita. Ada edisi baru, Alkitab terjemahan baru yang diterbitkan oleh LAI. Terjemahan baru 2. Pendeta Anwar Sen, PhD, ini pendeta di sana, saudara, penterjemah Alkitab ini, wah gelarnya doktor-doktor semua, pinter-pinter semua, mereka menerjemahkan bahasa Yunani, bahasa Ibrani begitu, mereka belajar itu karena bahasa ini bahasa Alkitab, saudara, dan itu bahasa yang sudah tidak digunakan lagi pada masa kini, dan itu hanya dipakai untuk bahasa teologi. Nah, ketika diselidiki, saudara, diterjemahkan. Ini Ketua Departemen Penterjemahan LAI, Alkitab Indonesia, Lembaga Alkitab Indonesia menjelaskan proses penyempurnaan Alkitab terjemahan baru kepada terjemahan baru 2 di acara HUT 69 LAI meluncurkan kitab baru pada 9 Februari yang lalu. Ternyata proses penyempurnaannya berlangsung selama 25 tahun. Untuk menerjemahkan penyempurnaan itu 25 tahun, saudara. Wah, coba sudah bayangkan. Belajar kita paling berapa lama sih, saudara? 3 tahun kan? SD 6 tahun, SMP 6 tahun, SMA 6 tahun, kuliah 4 tahun. Bahkan mungkin ada yang sampai di DO kan, ya. Kuliahnya, karena apa? Saking lamanya dia kuliah. Sebagian dari yang menerjemahkan tersebut sudah dikatakan sebagian dari tim penterjemah telah tiada. 25 tahun saudara-saudara bisa bayangkan itu. Menerjemahkannya. Jadi ada bahasa-bahasa yang lalu-lalu itu disempurnakan. Saya ngelihat di YouTube-nya itu ada kata-kata dalam kitab Yesaya itu diterjemahkan tentang penterjemahannya itu kan dikorelasikan dengan penemuan Alkitab di Laut Mati dan yang sesuai dengan konteksnya begitu. Kadang penerjemahan ini salah karena apa? Konteksnya tidak sesuai. Konteksnya tidak sesuai. Ada contoh-contoh. Mungkin ada kata-kata di dalam Alkitab tadi ada yang mungkin kata pemburit. Seperti itu. Saudara tahu mana pemburit? Itu bahasa mungkin pada masa lalu. Ada mungkin dikatakan dengan percuma. Istilahnya keselamatan itu dengan percuma. Jadi orang lagi berpikir, percuma, kan bisa begitu. Bahasa sekarang sudah gak sesuai lagi, diterjemahkan lagi, diulang lagi. Yang tadinya ada titik 2, perkataan Tuhan Yesus bersabda atau Yesus berkata begitu, titik 2 dirubah jadi koma. Sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia masa kini. Jadi terjemahan-terjemahan yang sangat rumit sampai 25 tahun. Nah, makanya betapa sedihnya jika ada orang Kristen, apalagi pemimpin atau pelayan Tuhan yang tidak membaca dan mendalami Alkitab yang adalah firman Tuhan yang hidup itu. Diterjemahkan sebegitu rupa, saudara. Kita memegang terjemahannya, memang. Kalau kita membaca yang aslinya, saudara, mumet bisa.
Saya kuliah di teologi, saya mendapatkan nilai A. Bahasa Ibrani dapat nilai A. Bahasa Yunani dapat nilai A. Tapi saya nggak bisa baca. Dapat nilai A, saudara. Tapi kalau itu bahasa tidak terus digunakan, saudara, percuma juga. Saya belajar itu pun tidak ini karena pelajaran S1 itu kan tidak semendetail, saudara, mendetail. Dapat nilai A saya, bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Tapi harus terus diterusin, terus digumuli, artinya, maknanya yang tersembunyi. Bahasa Inggris, contohnya bahasa Yunani ya, bahasa Inggris itu ada 12 tenses ya kalau nggak salah, 12 tenses. Bahasa Yunani ada 24 tenses. Saudara bisa bayangkan itu berbeda. Dan itu bahasa Alkitab, bahasa 2000 tahun yang lalu. Itu contoh-contoh sehingga perlu diterjemahkan supaya apa? Tidak salah di dalam pemaknaannya, begitu. Ada yang namanya terjemahan literal, kata per kata. Ada namanya terjemahan kalimat, kayak NIV itu per kalimat, saudara. Maka terjemahan-terjemahan seperti itu mereka sudah berjuang supaya kita bisa mengerti. Injil diberitakan, tetapi kadang ada orang yang tidak membaca itu kan membuat kita sedih, saudara. Makanya setiap orang Kristen yang mengaku mengasihi Tuhan Yesus, ia pasti akan membaca, mendalami Alkitab, bahkan bentuk menghormati para penterjemah yang telah bergumul, berdoa, bersepakat untuk menemukan arti baru, namun tidak keluar dari jalur atau dari teks dari bahasa aslinya. Dan ini kesepakatan juga dari Katolik juga sudah kesepakatan sama, jadi bahasanya sama. Dulu Katolik pernah sebelum tahun berapa itu, 57, itu umat Katolik sudah memiliki terjemahan sendiri. Tetapi ketika LAI mau menerjemahkan, maka terjemahnya Katolik tidak dilanjutkan. Dia gabung sama-sama dengan LAI untuk menjaga kesamaan, saudara. Seperti itu perjuangan para hamba-hamba Tuhan penerjemah Alkitab, tidak mudah. Nah, karena itu hargailah Alkitab yang sudah diterjemahkan itu untuk kita baca. Amin. Supaya iman kita ini semakin kuat menghadapi tantangan. Matius pasal 7, orang yang mendengar firman Tuhan, melakukannya, dia seperti orang yang membangun rumah di atas dasar batu karang. Sehingga ketika hujan datang, badai melanda, maka rumah tersebut akan kokoh. Tetapi ketika orang yang tidak mendengar firman dan melakukannya, maka dia seperti orang yang membangun rumah di atas dasar pasir. Sehingga ketika hujan datang, badai melanda, maka rumah tersebut akan roboh. Biarlah kita, jemaat Tuhan di GBI 3 Raksa, kita adalah seperti orang yang membangun rumah di atas dasar batu karang, yaitu Tuhan Yesus. Rumah kita kokoh, hidup kita kokoh. Ketika goncangan datang, badai datang, masalah datang, bencana datang, iman kita teguh. Nah, mengapa kita perlu membaca Alkitab? Karena Alkitab adalah makanan rohani kita. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 3-4, mereka semua makan makanan rohani yang sama dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka hidup dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Ibrani pasal yang kelima ayat 12-14 dikatakan, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran-ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil.
Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Saudara, kedewasaan rohani di sini diukur juga dari ketika kita membaca firman Tuhan. Sehingga kalau kita hanya mintanya dikasih saja, seperti dikasih minum susu, hal yang lembut, maka saudara ini dianggap sebagai anak-anak. Saudara bisa bayangkan kalau orang sudah dewasa, seperti saya, mungkin begitu, sudah kumisan, tapi masih pengennya minum susu terus. Bilang sama istrinya, "Ma, cucu ma, cucu ma," gitu kan. Udah kumisan masih minum susu terus gitu kan. Dikasih nasi enggak mau, minumnya susu. Apa saudara sudah bayangkan itu? Tidak bisa makanan keras. Orang yang demikian seperti anak-anak. Jadi kita sebagai orang Kristen jangan jadi seperti anak-anak terus, saudara. Harus bertumbuh dewasa di dalam pemikiran kita. Walaupun memang ada orang-orang yang sudah dewasa tapi pemikirannya masih anak-anak. Tapi janganlah kita seperti itu, saudara. Amin. Sudah tahu ada orang yang dewasa tapi pikirannya anak-anak? Tahu? Jangan seperti itu ya. Coba lihat kanan kiri, katakan, "Aku tahu yang Pak Sus itu maksud." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Matius 4 ayat 4. Manusia adalah roh yang memiliki jiwa dan berdiam dalam tubuh. Komponen utama yang tidak dapat dipisahkan dari manusia adalah roh, jiwa, dan tubuh. Masing-masing membutuhkan makanan agar bertumbuh dengan baik dan sehat. Tubuh bisa perlu makanan-makanan jasmani, jiwa perlu pendidikan, hiburan, memuji dan menyembah Tuhan, kasih sayang dan perhatian. Demikian juga roh perlu mendapat makanan agar tetap bertumbuh dengan baik, makin kuat. Makanan rohani bagi manusia adalah firman Tuhan. Tetapi makan rohani ini juga, saudara, firman Tuhan ini juga bisa membentuk tubuh kita ini juga semakin kuat. Saya dapat WA, coba saya cek. Ada penelitian dari Profesor Dr. Jeffrey Levin dan Dr. David Larsen, Washington Times 30 Juli 1996, dilaporkan bahwa apabila orang membaca Alkitab atau kitab suci secara teratur, ia bukan saja baik bagi jiwanya tetapi juga bagi tubuhnya. Penelitian dilakukan kepada 500 orang selama berbulan-bulan. Apa yang terjadi ketika orang membaca Alkitab? Dia mempunyai tekanan darah yang rendah. Kemudian tingkat depresi lebih rendah. Kemudian lebih sedikit menderita penyakit jantung. Kemudian yang keempat, jarang yang kecanduan obat atau alkohol, maksudnya obat-obat terlarang. Kemudian jarang terjadi perpecahan dalam perkawinan atau rumah tangga. Dan tingkat kesehatannya jauh lebih baik. Ini dari penelitian, saudara. Nah, karena itu, bacalah firman Tuhan yang dapat membawa kesehatan kita lebih baik. Bukan hanya jasmani kita, bukan hanya rohani kita, bukan hanya jiwa, tapi tubuh kita juga mengalami kebaikan. Itu yang pertama. Alkitab adalah makanan rohani kita. Yang kedua, Alkitab adalah panduan hidup orang percaya. Katakan bersama-sama, 1, 2, 3. Alkitab adalah panduan hidup orang
Percaya, siapa di sini orang percaya? Katakan, Alkitab adalah panduan hidup saya. Amin, saudara. Nah, Mazmur 119 yang ke-105 dikatakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jalan kita. Kalau kita membaca firman Tuhan atau kita membaca Alkitab setiap hari, maka setiap hari kita dituntun Tuhan di jalan yang terang. Firman Tuhan menuntun kita di sini bahkan untuk masuk surga. 2 Timotius 3 ayat 15-17, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi dari sini kita bisa melihat ayat tersebut memberikan manfaat kita membaca Alkitab. Kita diberikan hikmat, tuntunan kepada keselamatan. Membentuk karakter kita, supaya karakter kita menjadi seperti Kristus. Mendidik kita supaya kita hidup di dalam kebenaran. Dan memperlengkapi hidup kita untuk perbuatan baik. Mazmur 1 ayat 1-3 dan juga Yosua 1 ayat 8 mengatakan di sana bahwa Alkitab memberikan panduan bagi orang-orang percaya untuk mencapai hidup yang maksimal. Hidup yang berhasil dan beruntung. Kalau kita membaca Alkitab setiap hari dan menjadikannya panduan hidup kita, maka janjinya adalah apa saja yang kita perbuat pasti berhasil. Berarti membaca Alkitab setiap hari memberi hidup kita dituntun dan dipimpin Tuhan setiap hari juga. Menjadi pelita. Menghadapi dunia yang gelap, menghadapi krisis ekonomi global, menghadapi keadaan yang tidak menentu ke depan ini, mari kita kembali kepada hal yang dasar. Bacalah Alkitab setiap hari. Yang ketiga, kenapa kita perlu membaca Alkitab? Karena Alkitab adalah isi hati Tuhan. Alkitab adalah isi hati Tuhan. Amsal 1 ayat 23 dikatakan, berpalinglah kamu kepada teguranku, sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Dengan membaca Alkitab setiap hari, kita semakin mengenal isi hati Tuhan dan memahami apa yang menjadi kehendaknya dalam hidup kita. Dalam Alkitab saat kita membacanya setiap hari, saudara, maka kita akan mendapati bagaimana Tuhan setiap hari mencurahkan isi hatinya kepada kita. Dan betapa Dia mengasihi kita, betapa Dia sangat peduli akan kehidupan kita, mencurahkan isi hatinya. Tentu saudara di dalam kehidupan kita pernah orang curhat sama kita, betul enggak? Ada orang yang pernah curhat sama saudara, menceritakan sesuatu pada saudara? Kenapa dia cerita sama saudara? Karena dia percaya kepada saudara, bahwa saudara tidak akan ngember. Paling tidak kan seperti itu. Betul kan? Kecuali kalau saudara ya menceritakan ke orang lain lagi, nggak perlu dibeberkan, itu maka nggak mau cerita lagi. Akulah nggak mau cerita lagi sama dia lah. Ternyata orangnya ngember. Ya, bahasa Jawanya tumbak cucuan. Nggak tahu ya bahasa itu. Ya itulah bahasanya seperti itu. Nah, di sini berbeda. Tuhan mengasihi kita, Dia mencurahkan isi hatinya, kehendaknya kepada kita. Bahkan dalam kitab Yohanes, Tuhan Yesus menganggapnya kita ini sahabat. Sahabat. Tetapi kemudian supaya firman itu di dalam kita
maka isi hati yang dicurahkan kepada kita dan kita juga menjadi saksi baginya. Jadi untuk kita membaca firman Tuhan tidak perlu kita istilahnya menyimpan buat diri sendiri, tetapi juga kita bisa beritakan kepada orang lain supaya orang lain juga bisa mengalami hal yang sama. Bisa mendapatkan berkat, bisa mendapatkan manfaat dari kita membaca Alkitab. Nah, itu perlu disaksikan. Nah, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasihku itu. Dalam kitab Ulangan pasal yang ke-33 ayat 3, sesungguhnya ia mengasihi umatnya, semuanya, semua orangnya yang kudus, di dalam tanganmu lah mereka, pada kakimu lah mereka duduk menangkap sesuatu dari firman-Mu. 2 Tesalonika 2 ayat 16, dan ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia telah mengasihi kita, dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Jadi kalau kita membaca firman Tuhan, saudara, maka dia sedang mencurahkan isi hatinya kepada kita dan kita bisa mengerti akan kehendak Tuhan. Apa yang menjadi maunya Tuhan. Dan dengan membaca Alkitab, saudara, maka kita sedang membaca surat cintanya Tuhan kepada kita setiap hari. Kita diberikan kekuatan, kita diberikan pengharapan yang baru. Karena itu, ayo baca Alkitab setiap hari. Yang mengerti katakan amin. Mungkin saudara mengatakan, ya Pak, saya sudah sering mendengar tentang bagaimana baca Alkitab, saya sudah sering mendengar, ayo baca Alkitab. Pertanyaan bukan berapa sering kita mendengar, tapi yang penting sudah melakukannya atau tidak. Betul gak saudara? Melakukannya. Kalau kita melakukannya, maka kita akan menjadi orang yang berbahagia, akan berhasil dan akan beruntung. Itu yang penting. Saudara mau baca Alkitab? Amin. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Jadi mengapa kita perlu membaca Alkitab? Karena Alkitab adalah makanan rohani. Mengapa kita perlu membaca Alkitab? Karena Alkitab adalah panduan hidup orang percaya. Kenapa kita perlu membaca Alkitab? Karena Alkitab adalah isi hati Tuhan. Oralaba yasikaralaba. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan membuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang daku. Dari awal katakan, ku rindu setiap waktu. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku Pegang
Hamba telah selesai menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biar kami menjadi pendengar dan juga pelaku firman-Mu. Mampukan kami Tuhan, kami berserah penuh kepada-Mu. Dan yang tolong dan kuatkan kami anak-anak-Mu. Orala barala 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 baya sandara la barala 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 ba. Orala barala baya sikara laba. Adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa? Kalau ada boleh angkat tangan saudara. Orala barala 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 barala. Apapun yang kau pergumulkan hari-hari ini, Tuhan siap menolong kau. Tuhan, kau melihat setiap anak-anakku yang mengangkat tangan. Engkau jamah mereka, kau kuatkan mereka Tuhan. Dalam setiap pekerjaan mereka, dalam setiap usaha mereka, dalam rumah tangga mereka. Oh Tuhan yang menolong, nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu ya Tuhan. Mereka yang sedih, mereka yang susah, Tuhan kuatkan dan Tuhan hiburkan. Mereka yang lemah, kuatkan kembali ya Tuhan. Pengharapan di dalam Engkau, pengharapan kami di dalam Engkau ya Tuhan. Yang memampukan kami, yang menolong kami ya Tuhan. Untuk kami bangkit menjadi pemenang, dan pemenang Tuhan Yesus. Mari kita sembah Dia saudara. Tuhan pagi siang hari ini buat kami ya Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Engkaulah Sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih ya Bapa, buat segala kebaikan kemurahan yang Kau limpahkan kepada kami Tuhan. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah Kau berikan kepada kami pagi ini Tuhan. Tuhan, kami rindu firman itu tertanam di dalam kehidupan kami, menjadi rema di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk setia ya Tuhan. Tuhan, kami membutuhkan Engkau, biarlah firman-Mu ya Tuhan hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Secara khusus ya Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu ya Tuhan. Tuhan, pikirannya Engkau mengurapi Bapak Gembala kami dengan pengurapan yang luar biasa ya Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur buat Bapak Gembala kami, Engkau taruh di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih, berkati dalam pelayanannya. Berikan kekuatan, kemampuan ya Tuhan untuk mengembalakan 3 raksa sekaligus sub 3D ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, oleh karena penyertaan-Mu ya Tuhan, Engkau mampukan Bapak Gembala kami. Berkati urapi Ibu Titi sebagai tiang doa Tuhan. Berikan roh kelemah lembutan ya Tuhan. Kesabaran ya Tuhan sebagai tiang doa menopang Bapak Gembala kami ya Pak. Berkati anak-anaknya ya Tuhan, Delvi Yehuda Tuhan. Berkati keluarga besarnya ya Tuhan. Biarlah keluarga ini semakin indah, semakin takut, semakin intim di dalam Engkau ya Tuhan. Sehingga jemaat-Mu bisa meneladani Bapak Gembala kami Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin ya. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, silakan duduk. Ada sukacita? Diberkati Tuhan pagi ini? Puji Tuhan, ya kami atas nama pelayan dan jemaat mengucapkan terima kasih buat Bapak Gembala atas pelayanannya hari ini. Dan kami berdoa kiranya Tuhan akan memakai Bapak, memberkati keluarga Bapak secara berlimpah-limpah dan luar biasa. Ya, dengan penuh sukacita kami menyambut bagi Bapak Ibu Saudara-saudari
Yang baru pertama kali bergabung beribadah di tempat ini bisa melambaikan tangan? Ada yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Enggak ada. Oke, kita berdoa supaya bangku-bangku kosong ini dipenuhi jiwa-jiwa. Amin. Ya, pengumuman yang pertama yaitu ibadah tengah minggu akan diadakan hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 via Zoom, akan diadakan pukul 19.30. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang belum tergabung di grup GPI Tiga Raksa bisa menghubungi pelayan jemaat sehingga nanti untuk mengikuti Zoom ini linknya bisa dilihat. Doa keliling estafet disertai dengan puasa secara Nusantara akan dilaksanakan selama 1 tahun, yaitu tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan 10 Februari 2024. Jadwal dapat dilihat di grup. Ibadah Yud, coba lambaikan tangan anak mudanya. Baru 15. Salam anak-anak muda. Ya, puji Tuhan. Kami mengundang bagi anak-anak muda untuk mengikuti ibadah raya, yaitu hari Sabtu, ibadah Yud ya maksudnya, tanggal 18 Februari 2023 jam 19 di tempat ini. Kemudian ibadah raya minggu depan, ibadah 1, 2, dan 3 itu akan dilayani oleh Bapak Gembala Pembina kita, yaitu Bapak Insinyur Niko Nyonto Raharjo. Kini kita akan saatnya akan memberikan persembahan. Mari kita persiapkan persembahan kita, yaitu persembahan umum, buah sulung maupun perpuluhan atau perawatan gereja. Yang mau memberikan persembahan persepuluhan atau buah sulung bisa maju ke depan, disediakan kotak. Mari kita angkat persembahan kita berdoa. Oh Rapa Sikin Allah. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, Kau sudah memberkati kami melalui ibadah ini ya Tuhan. Tuhan kami mengucap syukur dan tiba saatnya Tuhan kami memberikan persembahan Tuhan. Kiranya Engkau sucikan, kuduskan ya Tuhan persembahan kami, layakkan ya Tuhan persembahan kami ya Tuhan. Dan kami rindu ya Tuhan persembahan kami berguna bagi perluasan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Engkau urapi ya tantangannya ya Tuhan yang mengelola persembahan ini ya Tuhan. Berikan hikmat roh takut akan Engkau. Engkau memberkati kami ya Tuhan secara berlimpah-limpah, berlipat kali ganda, yang siap memberi, sama-sama katakan amin. The
kita semua, arahkan hati kita pada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga, kasih setia dan kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, urapan dan kuasa Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekalian hari ini, esok dan sampai Maranatha. Tuhan datang kembali menjemput kita semua dengan penuh dengan kemuliaan dan sampai selama-lamanya. Kita semua yang percaya dan diberkati Tuhan, umat-umat pemenang, sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati kita semuanya.